Virus. Virus. Kita langsung sambut saja malam hari ini Mr. Ken Arok. Silakan Mr. Ken, bisa di-open kameranya Mr. Ken. Silakan. Mr. Ken, silakan. Sudah siap? Halo Mr. Ken. Mr. Ken, halo. Ya, halo. Yes, oke. Baik. Yes, selamat malam Mr. Ken. Selamat malam. Iya. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Iya. Lagi di mana nih Mr. Ken? Ini posisi lagi di rumah. Kebetulan tadi ini teman-teman lagi ngumpul di sini di base camp. Oh gitu ya? Iya. Luar biasa ya. Oke, Mr. Ken. Nah, kita ngobrol santai malam hari ini, tapi sambil kita menceritakan mengenai peluang bisnis AWM lah ya. Mr. Ken, boleh tahu nih, kenapa bisa jadi namanya Ken Arok? Boleh ada sejarah nih kayaknya, bisa jadi Ken Arok. Ada. Oke, sebelumnya saya sapa dulu. Perkenalkan, nama saya sekarang menjadi Ken namanya. Nah, sebentar, Pak. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar teman-teman yang ada di seluruh Indonesia? Yang pastinya dalam keadaan baik-baik semuanya. Dan pastinya siap menjemput impian, siap memproses tentang program terbaru dari AWM Star Life. Siap gaspol intinya teman-teman. Ya Pak, awal mula dari mana tadi ya? Kenapa bisa jadi Ken Arok? Nah itu saat itu kita saya menemukan dua orang malah, bukan seorang Pak, dua orang saudara. Jadi namanya langsung saya sebutkan, di situ ada Mr. Rambo, ada Mr. Erwin. Beliau sebagai seperti kakak saya, Mr. Erwin itu. Dan Rambo itu kayak saudara kembar bagi saya. Tapi nggak sekandung, nggak sebapak, nggak seibu. Karena wajah munya pun juga beda. Ya. Dia itu, waktu itu saya punya inspirasi di mana saya harus menjadi seorang pejuang,
saya harus menjadi seorang yang bisa membuat leader-leader. Nah, di mana visi misinya Ken Arok itu kan dulu membuat sebuah leader, membentuk sebuah leader-leader demi sebuah kerajaan, demi sebuah perubahan. Nah, di sini pun dalam sebuah bisnis itu ada sebuah kerajaan bisnis yang bisa dibangun oleh mereka sendiri. Karena apa? Bisnis network seperti ini itu dibangun dari mana? Dari pribadinya sendiri-sendiri, kerajaannya masing-masing. Yaitu apa? Bertanggung jawab atas ID-nya masing-masing. Gitu Pak ya. Oke, nanti kita bahas ke sana nih. Kayaknya udah terlalu dalam nih ngomongnya di awal. Ya, Mr. Ken ini asli mana sebenarnya? Asli Banyuwangi. Saya asli Banyuwangi. Ya? Oke, lahir di Banyuwangi ya? Lahir di Banyuwangi. Oke, bisa cerita sedikit masa kecil, Mr. Ken? Ini kalau masa kecil juga, masa kecilnya saya itu dengan nama ini malah berkesinambungan, Pak. Dulu nama saya itu kan nama pertama yang diberikan ibu bapak saya itu namanya Misbahus Sanjaya. Nah itu kebetulan dengan nama itu saya tidak cocok. Bahkan istilahnya hampir meninggal lah saat itu. Habis sering sakit gitu ya? Sering sakit gitu ya? Iya. Enggak cocok. Iya. Sanjayanya yang jauh. Nah habis itu diganti sama Pak D saya dengan nama asli saya yang sekarang itu Misbahul Munir, yang artinya cahaya yang menerangi, artinya itu. Iya. Bisa menerangkan semuanya. Nah, akan tetapi di saat masa saya kecil, saya sering dipanggil namanya malah Gandring namanya, Empu Gandring itu malah. Itu unik sekali. Setelah dipanggil itu, agak besar lagi, saya dipanggil lagi, beda lagi namanya. Namanya Sagat Satria. Sampai sekarang menjadi YouTube channel saya itu. Nah, ketemu namanya Mr. Rainbow sama Mr. Erwin ini, jadi Ken Arok. Nah, ini sebuah perjalanan yang itu masa kecil saya dipanggil kerisnya itu. Sekarang malah yang pegang kerisnya gitu, istilahnya gitu ya. Itu mungkin masa kecil saya. Oke, kalau boleh tahu orang tua dulu kegiatan apa, Mr. Ken, di Banyuwangi? Profesi orang tua dulu tani, Pak. Tani ya? Jadi memang bertani dari dulu ya, orang tua ya? Orang tua bertani. Tapi saya tidak. Tidak mengikuti jadi petani lah ya, di awal ya? Ya, kalau dulu banyak anak-anak petani itu ikut bahasanya apa ya? Bahasanya apa Pak itu kalau cari orang ada yang panen terus dia cari-cari apa bahasanya itu ya, bahasa Jawanya? Ngasak. Nah itu ngasak. Nah, justru kalau ada anak-anak ngasak saya kepengen ikut, nggak boleh, malah dipukulin. Gitu ya? Berarti nggak boleh ikut gitu ya? Apa alasannya waktu itu orang tua tidak memperbolehkan? Saat itu orang tua saya mungkin terlalu sayang dengan saya. Ya saat itu sih dari keturunan ayah saya, saat itu ayah saya ada 5 bersaudara, laki-laki semua. Ya. Dan di saat itu anak dari 5 saudara itu perempuan semua, yang laki cuma saya. Ya banyak, semuanya lebih menyayangi ke saya gitu saat itu. Jadi saking sayangnya akhirnya nggak dikasih lah, istilahnya kerja keras dari kecil gitu ya? Nah, ya nggak boleh ngapa-ngapain istilahnya gitu. Ya. Mr. Ken sekolah di mana? Sekolahnya Mr. Ken di mana? Kalau sekolah saya, alhamdulillah, saya ini kan orang tua juga bukan terlalu termasuk orang kaya, sehingga saya pun harus berhenti di aliyah, setara dengan SMA gitu. Dan itu pun penuh perjalanan Pak. Gini,
karena saya orangnya agak gimana ya, frontal. Saya suka sesuatu kalau tidak diperbolehkan, saya lebih melunjak gitu. Saat itu saya harus menyelesaikan sekolah, harus putus sekolah dulu gitu. Saat itu memang agak ada rasa kenakalan remaja lah istilahnya gitu. Jadi waktu itu saya sekolah SMA kelas 1 saya keluar, Pak. Waktu itu waktu ujian, kebetulan rambut saya panjang, disuruh kamu pilih rambut apa pilih sekolah. Saya pilih rambut. Ya sudah, keluar sekolah. Saya keluar. Oh gitu ya. Iya, iya. Itu pas aliyah ya. Dan di situ pun waktu SMA. Oh, SMA ya, ya. Nah, saat itu pun saya kelas 1. Saat itu pun saya langsung dari Bapak pun juga tidak menerima. Saya akhirnya pergi, Pak. Saya pergi. Saya pergi merantau. Waktu itu di Jember, Pak. Justru di situ saya mengenal yang namanya pertanian. Gitu, mengenal pertanian. Saat itu saya menanam tembakau, Pak. Ngikut orang yang menanam tembakau. Waktu itu setelah itu saya ditemukan sama orang tua saya, suruh pulang. Nah, saat suruh pulang, di situ saya akhirnya bekerja di perusahaan di Muncar, waktu perusahaan ikan. Perusahaan ikan di mana saya menemukan bos, yaitu Mr. Gaetano, itu bos dari Itali. Beliau itu ngontrak di sebuah perusahaan ikan, dan saat itu saya mulai belajar sehingga saat itu saya menjadi staf. Dan dari situlah ketika perusahaan sudah kontraknya habis, saya dibawa ke Surabaya, namanya PT Austindo saat itu. Nah, dari PT Austindo saya masuk ke Surabaya. Di sana yang diterima adalah bukan pengalaman saya, akan tetapi pendidikan saya. Pendidikan SMP, istilahnya SMP sederajat, itu waktu itu tidak diterima. Tidak melihat apa kinerja saya. Akhirnya saya pulang, disitulah saya mulai sekolah lagi. Dan saat itu saya juga melakukan istilahnya apa ya, ngapusi wong tua itu apa ya. Jadi saya berangkat dari rumah itu kerja. Dari rumah teman saya ganti kostum, saya sekolah saat itu. Bahkan Sekolahnya saya ngomong apa? sama guru saya, Sekolahnya maaf SMA. Bapak. Sekolahnya SMA. Ya SMA atau aliyah itu. Saya mohon, saya sudah izin sama Pak Guru, Bu Gurunya, mohon maaf Pak, saya nggak bisa masuk seperti teman-teman yang lain karena saya harus bekerja. Oh siap. Nah, habis itu saya sekolah akhirnya. Sekolah, habis itu saya tempuh sampai akhirnya lulus. Dan saat itu saya ketahuan sama bapak saya, ngapain kamu sekolah? Kamu sudah telat. Dulu kamu tak suruh sekolah, nggak mau. Malah sekarang sekolah. Ya, gimana, ini keputusan saya. Habis itu akhirnya ya sudah, jangan pergi dari rumah teman, langsung pergi dari rumah kalau mau sekolah. Akhirnya dapat izin sekolah saya, Pak. Nah, habis itu saya lulus. Setelah saya lulus, saya rencananya mau kembali ke Surabaya. Akan tetapi di sana saya sudah dapat haluan lain, sehingga saya bekerja di Tunjungan Plaza waktu itu. Oke. Mungkin kita bisa pulang. Kita bisa langsung ke pulang yang di menjadi marketing itu loh, Mr. Ken. Ya kan? Oh, Oke, jadi marketing. Itu jadi dalam perjalanan itu akhirnya kok bisa jadi marketing Honda pada awalnya. Gimana ceritanya? Oke. Habis itu saya dari Surabaya saya pulang. Kebetulan saya kecantol sama istri saya ini, sehingga saya tidak bisa pulang ke Surabaya. Akhirnya nikah. Nah, setelah nikah itu saya nikah 2004 waktu itu. Alhamdulillah saya nggak ngapa-ngapain, selalu ngikut, istilahnya bekerja bersama istri, bersama mertua, orang tua, membantu. Habis itu di 2010 saya memulai, istilahnya mulai bekerja, meniti karir di situ. Di 2010 saya masuk ke Honda, dan itu dalam waktu 1 tahun saya dinobatkan sebagai marketing eksklusif
saat itu. Hmm. Karena ada target di situ. Hmm. Nah, jadi dari situlah saya mulai belajar, bahkan saya mengerti apa sih modalnya seorang marketing. Saya sangat berterima kasih kepada manajer saya, yaitu Mr. Danang, Pak Danang Midianto, dia yang selalu membimbing saya, sehingga saya dipacu untuk belajar apa sih yang seharusnya, modalnya apa. Di situ saya ditreningkan kemana-mana gitu, sehingga saya mengerti sebuah ilmu-ilmu tentang marketing, di mana ada skill, knowledge, ya hanya harus dikuasai supaya kita bisa tahu, bisa berjualan, yaitu skill, knowledge, attitude, serta keunggulan. Apa sih? Ketika menguasai 4 ini, insya Allah kamu nggak akan pernah kelaparan, bahasanya gitu. Ya, oke. Habis itu 2014 saya mengikuti lisensi yang namanya sebagai agen Prudential saat itu. Nah, dengan ilmu yang saya dapat dari marketing, saya bisa mengembangkan berjualan jikalau saat itu. Jikalau. Jadi dari Prudential itu ada penerapan, yaitu bahasanya always listening, always understanding. Saya selalu ingat itu. Selalu mendengarkan dan mengerti apa maksud mereka, supaya kita bisa mengerti. Itu. Jadi dan yang dijual adalah jikalau. Saya berpikir, jualan motor aja yang sulit, saya bisa. Apalagi jual seperti ini. Ternyata juga lebih sulit. Ternyata. Karena jual harapan. Jikalau. Jika terjadi, kalau terjadi. Tapi alhamdulillah saya terus melakukannya, sehingga saat itu saya setiap minggu ada meeting leader bahasanya, berkumpulnya para agen-agen di Banyuwangi di kantor. Alhamdulillah saya selalu naik podium antara agen terbaik 10 terbaik, ada di peringkat 5, 4, 2 gitu, seperti itulah. Ya, luar biasa ya. Nah, kemudian setelah itu kan Mr. Ken sempat juga menjadi agen travel umroh ya, setelah itu ya. Ya. Oke. Di situ dengan berjalannya waktu, saat itu ada sesuatu yang kurang mengenakan gitu ya. Saya sedikit flashback ke Prudential tadi. Di situ saya punya sebuah pengalaman di mana ini berkaitan dengan program tanggal 1 besok. Itu. Gimana? Program ini dulu sudah ada yang namanya di Prudential itu ada yang namanya kenaikan Unit Manager. Unit Manager itu ditempuh dalam jumlah API saat itu kalau nggak salah 150 juta baru bisa dapat naik UM. Nah, di saat itu sebelum jadi UM saya sudah merasakan income-nya sama seperti yang ada di ini nanti. Nah, setelah jadi unit manager itu pun ada income yang lebih. Itu ini makanya kayak saya melihat program tanggal 1 besok ini luar biasa banget. Kombinasinya luar biasa banget. Istilahnya saya kalau diberi mobil, itu mobil yang sudah turbo, yang sudah matic, yang siap melesat dari program yang kemarin. Oke, baik. Oke, jadi gini Mr. Ken, yang saya ingin tahu kenapa Mr. Ken berkecimpung di dunia marketing kan. Jadi gini, tadi yang pertama kan di marketing Honda motor kan, kemudian yang kedua marketing asuransi, kemudian marketing program umroh kan gitu kan. Nah, yang kita ketahui sama-sama bahwa di luar sana itu banyak sekali orang yang nggak mau menjadi marketing, karena bagi mereka marketing itu adalah penghasilan yang katanya tidak pasti gitu kan. Jadi banyak sekali kalau kita bicara, contoh aja lah lulusan sarjana saat ini, itu ketika mereka lulus gitu ya, kebanyakan berpikirnya itu bagaimana mereka bekerja di istilahnya di back office, di belakang meja, di mana mereka tidak perlu cari-cari target, tidak perlu cari-cari orang istilahnya untuk melakukan penjualan, tapi mereka dapat gaji bulanan gitu kan. Sehingga banyak sekali orang di luar sana, terutama anak-anak muda kita gitu ya, itu mereka itu jarang yang berani gitu loh untuk terjun di dunia marketing. Nah, pertanyaan saya adalah saat itu kenapa Mr. Ken sepertinya memang concern di dunia marketing atau sebagai marketing gitu. Apa yang membuat Mr. Ken fokus di dunia marketing saat ini? Oke. Kalau di dunia marketing itu menurut saya akan terus belajar meningkatkan
pengetahuan saya dan banyak bertemu dengan banyak orang itu, jadi menambah wawasan terus. Saya suka seperti itu. Saya suka perubahan gitu, Pak. Jadi karena saya juga pernah kerja di sebuah hotel waktu itu. Pernah kerja di sebuah hotel di mana ternyata menjemukan di situ. Saya pernah di Bali, itu saya di Best Western yang pertama di The Stone. Hotel terkenal itu The Stone pernah. Best Western. Habis itu di Lovina, di Villa. Saya pernah paling jemu juga. Habis itu di Grand Serela saat itu. Habis itu saya tidak bisa merasakan kebebasan saya. Wah, waktu saya habis hanya gini-gini aja, dapatnya saya cuman ini. Gitu. Dibagi pun nggak cukup. Lebih baik akhirnya saya tetap ambil yang namanya marketing itu. Oke. Nah, hal ini memang yang jarang dipahami oleh banyak orang. Jelas. Jadi hal inilah yang memang jarang dipahami banyak anak muda, Mr. Ken, karena kebanyakan anak muda kita ini jarang sekali yang berani terjun di dunia marketing, ya kan? Karena bagi mereka gitu ya, dunia marketing itu tidak pasti gitu loh, ya kan? Bagi mereka gitu kan. Nah, tapi Mr. Ken tadi ya kita udah tahu jawabannya ya. Jadi bagi Mr. Ken yang memang sudah mengalami bekerja sebagai back office istilahnya, ya tentunya memang menjemukan ya dari sisi aktivitas kerja, dari sisi waktu juga sangat dibatasi, dan terutama juga pasti dari sisi penghasilan ya, Mr. Ken ya. Ya. Keberhasilan, kebebasan. Yang pertama kebebasan, Pak. Kebebasan ya, itu yang paling penting ya. Yang pertama oke lah. Uang dapat, tapi kebebasan tidak dapat. Juga kurang bagus. Kebebasan dapat, keuangan kurang dapat, ya kurang enak. Yang enak itu bebas waktu, bebas keuangan. Itu enak. Oke. Tapi waktu itu selama menjadi marketing yang tadi, 3 marketing tadi, apakah Mr. Ken sudah betul-betul mendapatkan, merasakan kebebasan keuangan saat itu? Bisa merasakan, Pak. Merasakan. Yang pasti, ya itu tadi. Saya pribadi harus memperhitungkan apakah yang bisa dikerjakan, apakah ini akan menghasilkan, dan itu pun saya pun juga sudah punya temanya, materinya, di mana saya harus bisa memasarkan ini. Jadi hal-hal yang tidak laku bisa laku, bagaimana caranya? Itu gimana ya, sudah bisa lah intinya gitu. Oke. Jadi tadi kan Mr. Ken sudah bergabung menjual sepeda motor yang pertama. Yang kedua menjual produk asuransi. Yang ketiga menjual program travel umroh. Nah, terus kenapa tiba-tiba akhirnya terjun dalam bisnis jaringan? Yang pertama kali Mr. Ken kan mengenal bisnis jaringan yang dari Turki ya, produk kesehatan ya. Betul. Apa yang membuat Mr. Ken akhirnya aktif di bisnis jaringan gitu? Setelah melewati 3 dunia marketing tadi, apa yang Mr. Ken lihat di bisnis jaringan dan mengapa Mr. Ken akhirnya terjun dalam bisnis jaringan? Ya itu tadi, bisnis jaringan itu menurut saya tidak ada marketing yang pemasarannya jauh lebih cepat daripada bisnis jaringan. Dan bisnis jaringan tidak seperti bisnis konvensional. Mohon maaf. Ketika bisnis konvensional, ketika contoh misalkan kita hari ini mau membangun sebuah toko, ya Pak ya, otomatis toko itu membutuhkan modal. Kalau kita bikin toko, pastinya cari tempat yang lebih ramai. Kalau tidak punya tempatnya, otomatis harus beli. Kalau tidak kuat beli, otomatis harus sewa. Nah, kalau saya udah mengeluarkan modal besar, belum isinya 100 juta nggak mungkin kelihatan bagus. Habis itu tetap mengerjakan, menunggu orang pembeli. Bahkan ketika membeli tidak cocok, dia lari keluar. Itu bikin sakit hati juga. Nah, dengan sebuah bisnis network, kita cukup modal yang ditentukan oleh perusahaan. Network marketing itu tadi, berapa jumlahnya, sehingga di situ pun kita bertanggung jawab oleh ID-nya itu sendiri. Anggap aja usaha kita. Di situ kita ketika kita memulai untuk mau menyampaikan, asalkan mau saja, mau modalnya, menyampaikan sehingga mereka tertarik dan mau bergabung, di situ ada ketika dia pun mulai tertarik dan mulai menyampaikan, di situ akan aset masuk ke dalam kita tanpa melakukan sebuah permusuhan, Pak.
Kalau konvensional, satu toko, ini pasti ada suatu persaingan. Akan tetapi dalam sebuah jaringan, itu akan satu toko dengan satunya, itu akan saling membantu. Pak. Oke. Nah, dari 4 pengalaman pemasaran tadi, kalau boleh saya tahu yang mana yang paling enak yang Mr. Ken alami? Dan enaknya di mana? Dari 4 tadi. Yang 4 tadi ya, kita belum bicara AOM. Jadi dari 4 yang tadi sudah dilalui di dunia pemasaran. Itu mana yang paling enak? Dari sisi income nih, saya ingin tahu dari sisi income. Kemudian dari sisi yang lain juga boleh ceritain, Mr. Ken. Ya, kalau dari sisi income itu lebih yang saya rasakan enak itu memang di marketing Honda. Yang pertama, sehingga saya bisa menyikapi antara marketing dengan sales. Marketing dan sales itu beda tipis. Kalau sales memasarkan barang yang sudah laku, yang sudah ada. Kalau marketing itu membangun kepercayaan supaya produk ini bisa diterima sama itu tantangannya. Ya. Sehingga saya masuk, kalau Honda sih biasa, bahasanya gitu akhirnya. Yang kelihatannya bagi mereka luar biasa, bagi saya sudah biasa, sebenarnya gitu, mudah. Nah, dari marketing atau marketing tadi itu memang menawarkan sebuah barang yang tidak pernah bahasanya, tidak pernah dimengerti sama orang. Bagaimana kita bisa meyakinkan pada mereka dan mereka yakin dan menerapkan, itu suatu kepuasan buat kita. Apalagi mereka menerima dan merasakan manfaatnya dengan benar-benar. Itu ada nilai plus. Itu, Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, Mr. Ken lebih senang jadi sales atau jadi marketing? Sampai saat ini saya tetap di Honda, Pak, Mas. Apa? Di Honda saya masih tetap di Honda ya. Jadi artinya masih tetap di Honda ya. Karena itu karena sales. Saya melayani konsumen saya yang dari dulu. Karena mohon maaf, Pak, saya dalam melayani seseorang itu full dari saya, full. Saya berikan total. Dan mereka pun sudah merasakan sehingga mereka kalau mau pindah ke lain hati kayaknya enggak deh, rasanya gitu. Oke. Nah, makanya pertanyaan saya begini, kalau kita bicara sales ya, Honda itu kan adalah sebuah produk yang sudah laku lah istilahnya ya. Orang sudah tahu, tidak perlu mencari market, sudah ada market gitu kan. Bahkan repeat order sudah ada. Sehingga Mr. Ken saat ini masih ada sebagai sales di Honda kan gitu kan. Nah, tapi mengapa Mr. Ken capek-capek lagi nih membangun menjadi marketing? Marketing itu kan berarti memasarkan produk yang tadinya belum dikenal menjadi dikenal kan, itu marketing kan. Nah, contohnya misalnya kemarin terakhir pada saat di bisnis jaringan. Nah, di bisnis jaringan ini kan adalah sebuah produk yang belum dikenal gitu kan. Terus tiba-tiba Mr. Ken menjadi marketing untuk mengenalkan produk itu. Saya ingin tahu apa istilahnya visi Mr. Ken gitu. Maksudnya apa keinginan Mr. Ken? Kenapa kok sekarang masih ada di Honda tapi sekaligus juga menjadi marketing di produk lain? Itu maksud saya. Apa yang Mr. Ken kejar dalam hidup ini? Gini, Pak. Saya di awal sifat saya adalah frontal. Ketika saya tidak diperbolehkan, saya lebih lonjak. Nah, ketika ada orang yang saya tawarkan itu tidak mempercayai, justru saya akan belajar. Apa sih ini? Apa sah ini? Jadi produk network kalau menurut saya, sehingga saya bisa memilih nih sekarang, Pak. Produk network yang ini nantinya laku pesat dengan produk yang ini nantinya laku pesat, saya sudah bisa melihat itu, Pak. Melihat marketnya. Gitu, Pak. Oh, ini enggak akan bisa naik pesat ini karena kompetitornya seperti ini, modelnya seperti ini. Oh, enggak akan laku ini, Pak. Ada feeling gitu, sudah bisa memahami lah, ada feeling. Kalau saya boleh ambil kesimpulan sedikit, berarti Mr. Ken memang pingin ada menambah penghasilan dari sebagai sales Honda kan? Kan dari sales Honda kan sudah punya penghasilan nih, ya kan? Kemudian membangun marketing lagi di produk yang lain, artinya Mr. Ken pingin menambah penghasilan dong, betul ya, Mr. Ken ya? Betul, yang pastinya betul. Itu dong, yang pastinya. Iya. Ya itu yang saya pingin tahu. Betul banget. Karena intinya dalam gini, Pak. Ini secara otomatis manusia itu punya impian, Pak. Secara otomatis. Bahkan untuk meraih impian atau tujuan impian,
mereka harus memahami kendaraan apa yang harus saya naiki untuk menuju situ. Ketika Oke. ternyata di bidang network marketing untuk menuju sebuah tujuan itu lebih cepat, ya kita harus naik. Gitu, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, kita mulai masuk ke arah AWM-nya nih, ya kan? Jadi saya ingin tahu nih, Mr. Ken kan sudah memulai sebuah bisnis jaringan gitu ya, dan ternyata Mr. Ken mungkin melihat mungkin bisnis jaringan tersebut mungkin belum bisa memenuhi apa yang jadi keinginan Mr. Ken kan gitu kan. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana ceritanya Mr. Ken akhirnya mulai mengenal AWM dan akhirnya terjun di AWM sampai sekarang ini. Gimana ceritanya? Kalau ceritanya sih simpel sih, Pak. Ceritanya simpel. Saat itu yang pertama saya juga respect banget kepada Mr. Mislan, Mr. Andi Waldi, dari persahabat itu juga. Ini sudah ngomongin AWM, Pak ya? Ya, oke. Ya. Jadi kita kenal awal dari sebuah program dari Turki itu, terus kita punya hubungan baik. Juga pertama dikenalkan sama Mr. Rembo 7 itu, sama Mas Erwin, kita punya hubungan yang baik. Nah, saat itu AWM hadir ke Banyuwangi. Mohon maaf saya belum bisa gabung. Gitu, karena membawai yang namanya produk saat itu Verico ya, insya Allah Verico kalau nggak salah. Ya. Ketika saya tawarkan Verico, mohon maaf saya belum bisa gabung. Apa ini produknya? Produknya ini. Wah, kalau ini tabu bro, saya bilang gitu. Ini hal yang tabu. Insya Allah marketnya kurang bagus. Kenapa? Laki-laki kalau dibilang nggak jantan, sorry dia nggak terima. Saya bilang gitu. Padahal mereka harus butuh itu sebenarnya. Tapi mereka sudah punya pos-pos tersendiri yang terpercaya, sehingga nggak mau balik untuk perkenalan yang lain, nggak mau. Maksudnya kan gitu. Ya. Habis itu, terus gimana Mr. Ken? Nah, sementara saya belum deh. Saya belum. Nah, waktu itu saya juga ngomong sama Mr. Mislan, saya itu suka sekali sama leader yang jiwanya petani. Bukan jiwa penjajah, saya bilang gitu. Maksudnya apa? Jiwa penjajah itu masuk datang bawa produk hilang. Masuk datang bawa produk hilang. Karena jiwa saya, jiwa petani, Mister. Mohon maaf, saya punya tim itu selalu ke bawah, selalu naungi sampai kapanpun. Kan gitu. Oh, ya, siap. Nah, kebetulan di dalam beberapa bulan Mister Misal datang lagi membawa Pornas. Membawa Pornas saat itu. Ini pertanian. Ini pertanian. Nah, saat itu saya tidak bisa ini Pak. Saya tidak bisa melihat sesuatu, tapi saya bisa merasakan bahwasannya kalau ngomongin pertanian ini jangkanya panjang. Bahkan masuknya ini sebuah peluang. Ini market, saya bilang gitu. Oke, saat itu Pak, Ken, sorry, saya Mr. Ken, tidak mungkin tahu tentang. Sorry, Mr. Ken, mungkin yang di belakang yang lagi ngomong bisa disuruh off dulu, karena ganggu sekali yang lain. Jadi nanti takutnya kacau. Nah, oke, bisa diulangi. Nah, jadi saat itu saya melihat peluangnya di Pornas ini, Pornas. Nah, ini sebuah peluang di mana ini marketnya adalah pertanian. Ini jangkanya akan jangka panjang. Yang pasti, Pornas ini salah satu teknologi terbaru. Nah, itu Pak. Dan saat itu saya belum memahami tentang namanya pertanian. Sehingga ketika saya klik, saya yes, saya tanya kepada Pak Erwin. Pak Erwin, saya mohon maaf, karena saya bukan petani yang asli. Ya, bagaimana? Saya pengen tahu, ukuran 1 hektar itu berapa sih Pak? Itu pertanyaan saya pertama. Karena saya nggak tahu pertanian. Habis itu dijelasin. Nah, disitulah saya mulai belajar. Yaitu tadi, kembali ilmunya dari Honda tadi Pak. Yaitu SAKU tadi. Skill, attitude, knowledge, sama keunggulan.
Ini yang harus saya pelajari dari produk itu. Sehingga saya nangkep, akhirnya bisa saya memasarkan si Pornas itu. Oke. Nah, Jadi artinya memang ternyata Mr. Ken ini berarti memang tertarik itu karena produk ya, Mr. Ken ya. Jadi pada saat produk, awal kalau di itu LM, produk ya. Artinya pada saat awal itu memang bukan karena sistem ya, Mr. Ken ya. Karena produk ya. bukan. Pasar, pasti saya membaca pasar, Pak. Oke. Jadi karena Mr. Ken memang yakin bahwa produk pertanian ini akan punya pasar atau market yang bagus, akhirnya Mr. Ken bergabung gitu ya pada saat itu ya. Ya, karena terutama perusahaan itu yang akan menjadi meledak itu adalah sebuah penemuan atau sebuah bahan yang sulit diterima orang, yang orang awam mendengarnya itu akan jadi besar, Pak. Kalau kita meyakinkan mereka dan goal. Tapi kalau produk-produk biasa yang sudah ini ya sama aja. Ya. Pak. Nah, kemudian, sorry, saya mau tanya, Mr. Ken udah pernah ke pabrik kita yang di Banyuwangi? Sudah pernah ke pabrik? Belum. Oh, belum malah ya. Padahal di Banyuwangi belum pernah mampir ke sana ya? Karena gini, mohon maaf Pak, saya punya etika Pak. Jadi selama belum dipersilakan, saya juga belum. Oh gitu ya? Saya menunggu ngikut aja. Saya lebih fokus apa yang dijalankan sekarang, gitu Pak. Apa program sekarang saya jelaskan, saya kerjakan gitu aja. Ya. Nah kemudian kenapa Mr. Ken waktu itu akhirnya menjadi tambah yakin dengan Pornas? Gimana awalnya pada saat itu di Banyuwangi? Gimana awalnya, apa yang Mr. Ken lakukan? Ini awal nih. Oke siap. Awalnya seperti ini Pak. Ketika saya membawa Pornas, saat itu saya presentasi kepada seseorang atau teman saya. Dia sudah bilang ke saya ini, kamu jualan apa? Jualan pupuk. Pupuk apa? Organik. Gak laku. Sudah gitu aja. Gak laku. Loh, alasannya kenapa? Organik itu lambat. Organik itu lambat perkembangannya. Sehingga petani pasti menolak. Gitu Pak. Nah, dari situlah saya terpacu. Ini kan teknologinya terbaru. Seandainya teknologinya yang biasa-biasa saja, saya lepas. Karena ini produk terbaru, teknologinya terbaru, saya terpacu untuk mencoba. Sehingga saya istilahnya minta sama kakak saya, waktu itu dia menanam semangka Pak ya, yang kemarin kita bawa ke Malang itu sama-sama itu. Di situ saya memang ada penolakan saat itu, bahwasanya organik itu lambat. Akhirnya saya praktekkan benar-benar, saya ikuti terus SOP-nya. Saya pengen tahu seberapa cepat pertumbuhan menggunakan Pornas dengan menggunakan kimia. Dan apa yang terjadi, saat itu saya bisa ngomong itu murni Pornas. Karena saya yang melakukannya. Gitu Pak. Saya ingin tahu saja seberapa kecepatannya. Jika loh Pak, jika saat itu misalkan gagal, mohon maaf, saya berhenti Pak. Itu. Saya berhenti kalau itu gagal. Tapi ternyata Pornas mampu sama pertumbuhannya, bahkan buahnya sama. Buahnya bisa dirasakan kemarin saat itu. Panen dengan jumlah pengeluaran yang sangat benar-benar minim. Gitu Pak. Oke. Dari jawaban itu pun saya puas, sehingga apa? Saya menghimbau pada teman-teman, Pornas itu solusi memang saat ini. Oke, jadi pada awalnya Mr. Ken mencoba pada semangka dan hasilnya panennya sama ya dengan pakai kimia ya, tidak lebih banyak ya, Mr. Ken ya? Sama ya. Betul. Nah, tapi dari bahkan di video kemarin kan saya ini. Bahkan di video saya kemarin kan menekankan Pak Juni. Saya tekankan di situ. Yang lain pakai kimia panen. Teman-teman, Pornas juga panen. Saya ada video pas saat itu. Oke. Jadi dari sisi biaya jauh lebih rendah ya. Artinya dari sisi biaya tapi jauh lebih rendah ya, Mr. Ken ya. Kalau petani yang lain semangka di Banyuwangi itu mereka berapa menghabiskan 1 hektar itu sampai panen? Berapa rupiah yang mereka keluarkan untuk pupuk? Ya pastinya kalau untuk pupuk saja sudah jutaan Pak.
Apalagi hari gini yang pupuk kimia lagi mahal nih, itu sangat banyak. Akan tetapi gini Pak, intinya adalah seandainya pupuk kimia memang benar-benar tidak ada, dengan Pornas pun mampu. Dan untuk saat ini Pornas bisa memangkas 50% saja, itu sudah sangat menolong petani, Pak. Oke. Karena apa? Memang minimnya pupuk. Bukannya petani mereka tidak setia sama tanamannya, bukan. Karena keadaan yang memang memaksa mereka harus tidak memupuk tanamannya. Oke. Saya sedih Pak kalau melihat, saya di sawah itu sedih Pak kalau melihat tanaman posisinya lagi kurang pas, itu saya sedih Pak. Jujur saya sedih banget sekarang. Rasanya jiwa saya kayak petani sudah sekarang itu. Oke. Nah, saya ingin tahu nih, saat ini jaringan Mr. Ken itu lebih banyak petani, konsumen, atau mereka memang betul-betul adalah pelaku bisnis jaringan sebelumnya? Saya punya Pak, saya punya teman-teman bisnis, saya punya teman-teman gerbong bisnis, saya punya. Akan tetapi saya jiwa pembangun Pak, saya tidak mau, sehingga saya harus membangun dari nol, dari petani. Karena apa? Ya tadi kayak saya ngomong sama Mr. Mislan tadi, waduh Mr. Mislan ternyata hebat. Kenapa? Saya ngomong leader itu seperti petani, ternyata dia bawa Pornas, sehingga apa? Akhirnya leadernya adalah petani semua. Oke. Nah, jadi saat ini kalau bisa dikatakan suka. Jaringannya Mr. Ken banyakkan petani ya? Banyak petani. Semuanya ya? petani. Yang belum pernah join di bisnis jaringan ya, Mr. Ken ya? Belum pernah. Belum pernah. Insya Allah saya akan membawa mereka menjadi seorang leader-leader yang berpenghasilan, sehingga mereka untuk keluarga dari hasil pertaniannya bisa 100% diberikan kepada keluarga, dari hasil menjadi leader AWM dari penjualan Pornas, karena pertanian Pak ya, penjual Pornas mereka dapat hasil dari AWM gitu Pak. Oke, amin. Baik. Oke, Mr. Ken, saya ingin tanya tadi berkenaan dengan pengalaman Mr. Ken tadi ya. Jadi tadi Mr. Ken saya tertarik sekali bahwa Mr. Ken sempat mengatakan bahwa janganlah menjadi leader yang penjajah gitu ya, tapi jadilah leader itu seperti petani gitu kan. Nah, saya ingin tahu apakah Mr. Ken pernah punya pengalaman punya leader yang dalam tanda kutip menjadi penjajah? Pernah punya pengalaman seperti itu? Gini Pak, jujur kalau dalam sebuah produk, dalam sebuah network, di sini saya tempatnya Pak. Saya tempatnya para leader-leader itu menawarkan sebuah barang atau produk. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Dan dari banyaknya itu saya harus menyaring Pak. Nah, dan alhamdulillah dari saringan-saringan itu saya sudah menemukan leader yang bagus, leader yang baik, itu saya menemukan. Di mana ada Mr. Erwin, Mr. Rembo, Andi Waldi, Mislan, itu leader yang luar biasa. Itu mereka tidak pernah memikirkan keluarganya sendiri, tapi memikirkan keluarga besar, dan yang tentunya keluarga kecil pun akan bahagia, Mas, yang gitu. Itu yang saya suka. Ya, artinya yang saya tanyakan tadi, apakah Mr. Ken pernah menemui pengalaman leader yang dalam tanda kutip seperti penjajah tadi? Itu pertanyaan saya. Ya pernah Pak, pastinya. Ya dia sering gitu ya gitu. Sering ya, oke ya. Tawarin, itu di mana Mr. Ken? Di dunia bisnis jaringan atau di dunia marketing? Di dunia marketing yang tadi atau di dunia bisnis jaringan? Di dunia bisnis jaringan Pak. Banyak di dunia bisnis jaringan. Oke. Saya artinya istilahnya itu gini cuma, Pak. Jadi artinya leader itu cuma datang kemudian bawa produk, prospek, closing, habis itu ditinggal gitu maksudnya ya? Ya, gini Pak, kayaknya itu banyak orang-orang yang mereferensikan untuk ke sini.
Sehingga mereka datang ke sini dan Ya. saya pun harus mempunyai sikap antara yes or no gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang gini, Mr. Ken. Yang saya ingin tahu, Mr. Ken pernah punya pengalaman nggak dalam bisnis jaringan mengalami yang namanya fraud? Nah, ini pertanyaan saya, fraud. Fraud tahu ya? Fraud itu penyalahgunaan keuangan. Ya, pernah ada ngalami nggak di dunia marketing yang ada? Ya, karena begini, saya kebetulan juga punya banyak pengalaman di dunia bisnis jaringan ya, bahwa ternyata di dunia bisnis jaringan, ya dunia marketing dan sebagainya itu ternyata fraud atau penyalahgunaan keuangan itu sangat dimungkinkan terjadi kan gitu kan, dan bahkan hal itulah yang menghancurkan bisnis gitu kan. Nah, karena terus terang saya melihat ada beberapa leader-leader juga ya yang dulunya bergabung bersama kami gitu kan, dan sekarang akhirnya tidak bergabung bersama kami ya karena hanya gara-gara masalah fraud ya, masalah penyelewengan keuangan kan gitu kan. Nah, sehingga akhirnya mereka tidak bisa lagi bersama dengan kami karena terus terang memang kami di AWM sangat dalam tanda kutip sangat melarang adanya fraud di jaringan ya. Nah, sekarang kalau menurut Mr. Ken nih, kalau seorang leader itu melakukan fraud ya di dunia pemasaran atau bisnis jaringan, menurut Mr. Ken bagaimana tanggapan Mr. Ken terhadap leader yang seperti itu? Leader yang menyalahgunakan dana, itu maksudnya. Ya, karena banyak Mr. Ken di lapangan itu kan banyak ya yang terjadi seperti itu. Pernah nemui nggak? Nah, pernah menemui, bahkan memang ya banyak juga. Dan itu pun menurut saya itu adalah hak mereka. Karena apa? Kembali tadi Pak, ID itu adalah sebuah kerajaan mereka. Mau dibangun secara bagus dan besar atau ingin menghancurkan, itu tergantung mereka. Secara otomatis ketika dia melakukan itu, sudah pasti orang-orang atau jaringan di bawahnya nggak akan pernah percaya dengan dia. Hancur sudah kerajaan itu. Akan tetapi kalau kita baik membangun itu, tidak melakukan itu, secara otomatis kalau kita membawa sebuah perjuangan lagi, mereka pasti akan ikut dan bergabung dengan kita. Istilahnya gitu. Oke. Baik. Baik, Mr. Ken ya. Jadi luar biasa pengalaman malam hari ini. Jadi memang malam hari ini pada sesi ini saya nggak putarkan video karena nanti videonya kami akan selipkan di video YouTube ini ya. Jadi terus terang teman-teman sekalian, malam hari ini tentunya kita belajar ya bersama seorang Mr. Ken, di mana beliau adalah seorang marketing yang berpengalaman di berbagai macam produk ya. Jadi ada Honda ya kan, motor ya, kemudian ada asuransi, kemudian ada juga travel umroh, dan saat ini beliau juga pernah di bisnis jaringan yang bergerak di bidang produk kesehatan. Dan ternyata hari ini beliau ada di AWM karena memang melihat potensi market daripada yang namanya produk pertanian ya. Jadi artinya Mr. Ken ini bisa melihat bahwa ternyata produk pertanian itu memiliki potensi yang sangat besar ya. Nah, saya ingin tahu Mr. Ken, sebenarnya seberapa besar sih potensi bisnis produk pertanian di Indonesia? Kalau menurut Mr. Ken, mengapa Mr. Ken akhirnya fokus ngotot serius membangun bisnis di AWM? Kalau di bidang pertanian, kita tahu Pak, kita semuanya tahu bahwasannya Indonesia itu memang pertanian Pak. Bahkan bahasa pertanian itu sudah sejak dulu. Sebelum saya pun lahir, sudah ada pertanian Pak. Tinggal kita kemas saja bagaimana ulasan tentang pertanian beserta teknologi-teknologinya. Dan kebetulan AWM ini punya produk yang teknologinya terobosan baru sehingga pertanian punya warna baru gitu Pak. Punya penyajian baru. Gitu. Oke, kalau menurut Mr. Ken nih, ya Mr. Ken saya yakin kan orangnya pasti punya feeling di dunia marketing ya. Kalau menurut Mr. Ken, gimana masa depan AWM bersama dengan Pornas ini? Kalau menurut Mr. Ken? Wah, ini sudah masuk ke situ ini, Pak. Iya. Oke, teman-teman, alhamdulillah malam hari ini adalah malam spesial, di mana menurut saya pribadi, saya malam hari ini juga malam spesial. Saya nggak tahu programnya apakah memang disetting seperti ini, sehingga saya harus mengisi Zoom malam hari ini. Biasanya Mr. Rambo itu suka ngeprank saya, Pak.
Ya. Dan alhamdulillah malam hari ini karena besok saya tepat hari kelahiran saya, Pak. Waduh, luar biasa. Pas ya, Ya. besok ulang tahun. Oke, ya. Ya. Sehingga ini bisa jadi sebuah bisa diingat bahwasannya juga bertepatan dengan Kornas lagi lulus tes uji lab organiknya, sertifikasi organiknya malam hari ini juga. Ya. Bisa buat pengingat itu, Pak. Ya. Jadi gini, kalau saya melihat program AWM ke depan ini, itu adalah program yang sangat luar biasa, di mana program ini memang benar-benar diluncurkan untuk kesejahteraan para agen dari AWM Star Lab. Itu, Pak. Karena saya juga mengikuti, walaupun saya orang biasa, saya juga mengikuti bagaimana perjalanannya AWM ini. Dalam 1 tahun, Pak, ya ini sudah 1 tahun ya, hampir 1 tahun ya. Dalam 1 tahun, AWM, saya juga salut kepada tim manajemen, mereka sabar, sangat sabar. Kenapa? Mereka mengumpulkan atau menyusun keuangannya sangat baik menurut saya. Kenapa? Kita tahu sebuah perusahaan selalu tetap ada yang namanya laporan. Di mana? Laporan ke keuangan OJK, Otoritas Jasa Keuangan Negara. Mereka selalu juga akan mengecek bagaimana perusahaan ini tentang keuangannya. Apabila keuangan dari perusahaan itu tidak sesuai, istilahnya Halo, Mr. Ken. Ya, rupanya sinyalnya agak terputus nih, Mr. Ken ya. Ya, lanjut Mr. Ken, agak terputus tadi. Silakan. Oke. Dari setidaknya saya tahu, Pak, walaupun saya orang biasa, saya tahu bahwasannya sebuah perusahaan tetap yang namanya ada keuangan. Berarti diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan Negara. Nah, ketika perusahaan itu melaporkan atau disidik sama OJK, ketika dana perusahaan tidak cukup atau tidak sesuai besar pasak daripada tiang, maka perusahaan mohon maaf akan ditutup, Pak. Kan gitu. Sebaik apapun produk, ketika perusahaan ditutup, ya sama aja, produk nggak akan berjalan. Gitu, Pak. AWM saat ini luar biasa. Saya salut dengan manajemennya. Saya salut. Kenapa? Ini benar-benar membuat fondasi yang sangat luar biasa. Nah, saya tahu teman-teman ini sebenarnya sudah tidak betah ini. Kenapa? Pengen membranding AWM, saya tahu. Sudah nggak kuat ini rasanya. Makanya besok ini tanggal 1 benar-benar diluncurkan program terbaru. Ini sangat luar biasa. Ya, jadi, bersamaan dengan ini Pak Jun, mohon maaf, bagi yang tidak tahan atau kena yang namanya hukum alam, ya mohon maaf, berarti Anda silahkan tersisih. Yang bertahan itu ya pasti yang menang. Ya. Program ini sudah sangat bagus. Saya salut dengan Mr. Mislan Adiwaldi, itu keren. Oke. Sekarang begini, Mr. Ken ya, yang terakhir ya. Yang saya ingin tanyakan kepada Mr. Ken adalah, kalau seandainya disuruh memilih untuk berkarir dalam sebuah bisnis jaringan, Mr. Ken itu lebih memilih perusahaan bisnis jaringan yang sudah besar atau yang baru masih kecil seperti AWM? Kalau misalnya dihadapkan nih, jadi maksudnya gini, ini kita belum bicara Mr. Ken ada di AWM ya. Jadi saya minta jawaban jujurnya nih. Mr. Ken yang pertama ditawari dua hal ini, ya. Yang satu adalah perusahaan besar dan yang satunya perusahaan kecil. Ya, kita bicara AWM ini perusahaan kecil karena baru 1 tahun, ya kan. Jadi artinya saya pernah ada di sebuah perusahaan multinasional ya. Saya pernah ada di BUMN sebelumnya ya. Jadi artinya kapasitas perusahaan itu udah besar karena sudah ratusan tahun bahkan usianya ya. Tapi kita bicara AWM ini ibaratnya bayi yang masih baru merangkak, baru 1 tahun bahkan ya. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah peluang, opportunity, mengenai potensi bisnis, resiko dan sebagainya, Mr. Ken kira-kira mau milih yang mana antara perusahaan besar atau perusahaan kecil seperti AWM? Misalnya nih, sama-sama ada produk pertaniannya misalnya. Silakan. Kalau saya ditawarkan seperti itu, Pak. Saya lebih memilih di mana
kecil tapi punya strategi, punya harapan yang sangat besar. Itu lebih suka. Karena apa? Kalau besar, otomatis nih, dia pasti akan lebih besar lagi. Itu biasa. Tapi kecil menjadi besar dan lebih besar, itu nilainya luar biasa, Pak. Menurut saya. Apalagi saya ada di dalamnya. Itu menurut saya itu. Apalagi saya di dalamnya. Saya senang itu, Pak. Oke. Ada rasa kebanggaan tersendiri. Ya. Tapi kalau kita bicara dari sisi opportunity kan lebih gampang memulai perusahaan yang sudah besar dibandingkan perusahaan baru nih, Mr. Ken. Menurut Mr. Ken gimana? Kalau itu kan dari visi misi sendiri ya Pak ya. Memang tidak munafik, suka dengan yang sudah brand. Dari awal pun saya juga memilih di mana yang sudah brand. Contoh Honda sudah brand. Contoh Prudential sudah brand. Contoh lagi waktu itu yang lagi naik daun itu SBL. Saya pilih perusahaan-perusahaan yang besar kan gitu. Di mana yang sudah masa depannya jelas kan gitu. Tapi saya juga tetap mengingat Pak bahwasannya tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Semua ada perubahan. Siapa yang abadi? Ya perubahan itu sendiri. Gitu Pak. Ya. Oke, baik Mr. Ken ya. Nah, satu hal yang terakhir yang ingin saya tanya karena kita sudah sampai di penghujung acara kita ya. Dan saya mohon maaf tidak bisa lebih lama lagi karena mendadak ada tamu yang harus saya temui malam hari ini. Jadi Mr. Ken ya, yang ingin saya ketahui terakhir adalah begini. Kalau kita bicara masalah opportunity, peluang ya dari sebuah perusahaan yang baru mulai gitu ya. Memang betul tantangannya ada di situ ya. Artinya Mr. Ken tadi memang karena memang punya jiwa yang memang selalu tertantang gitu ya. Nah, seorang seperti Mr. Ken pasti memilih perusahaan yang baru dan besar bersama kan gitu ya. Dan tentunya kalau besar bersama itu punya value betul ya. Artinya ada legacy yang kita bisa bangun bersama kan gitu ya. Nah, tentunya itu adalah hal yang penting bagi seorang Mr. Ken. Nah, sekarang yang terakhir yang saya ingin dengar dari Mr. Ken dan mungkin silakan Mr. Ken untuk sampaikan kepada teman-teman sekalian yang ada di seluruh AWM ya. Apa keyakinan yang membuat hal-hal apa yang membuat Mr. Ken itu begitu yakin untuk membangun bisnis bersama dengan kami dengan kondisi perusahaan yang baru 1 tahun ya kan, dimana dengan sistem kita juga yang terus belajar ya, kita mencari irama terus bersama, memperbarui produk ya, menyempurnakan produk dan sebagainya. Apa yang membuat Mr. Ken tuh yakin untuk berkarir dengan kita? Dan apa yang Mr. Ken lihat di masa depan bersama dengan kami? Silakan Mr. Ken. Kalau yang saya lihat ya itu dari profil kemarin saya melihat di mana ada keseriusan dari para manajemen, bahkan owner, bahkan presidennya Pak Jun, di mana yang selalu memberikan fasilitas kepada kita, kayak Zoom seperti ini, banyak program-program, juga istilahnya apa ya? Ada suatu energi di mana yang ini nantinya akan menjadi besar, Pak. Dari mana? Dari kebersamaan itu. Nah, dan yang terpenting adalah bagi teman-teman semuanya yang ada di AWM dimanapun se-Indonesia, persatuan yang kokoh itu yang membuat saya lebih kuat. Terlebih-lebih ketika kita lagi acara di Malang itu kemarin, banyak sekali aura-aura teman-teman yang sangat positif di situ. Itu yang memacu saya. Sehingga apa? Ada suatu keyakinan ini akan bisa mengantarkan kita pada sebuah impian, pada sebuah cita-cita yang bisa direalisasikan. Karena apa? Programnya di dalam ini, program yang ada di AWM itu adalah program semua adalah impian kita, istilahnya seperti jalan-jalan,
itu sudah menjadi impian juga. Seperti mau istilah yang muslim umroh atau apa sudah disiapkan. Kalau ngomongin tentang mobil atau itu apa ya, finansial yang apa itu Pak namanya, itu sudah ada programnya. Kalau bebas finansial sudah ada, pengen rumah mewah sudah ada. Berarti apa? Kita tinggal jalanin saja. Dan programnya itu sudah tertata. Saya sudah membaca Pak, wah ini benar-benar tertata ini. Sudah tertata. Tinggal jalanin saja. Tinggal mau atau tidak itu saja. Oke. Luar biasa ya. Baik, Mr. Ken ya, terima kasih sekali malam hari yang luar biasa ini, Mr. Ken ya sudah berbagi bersama dengan kami di acara Zoom Vagansa ya. Semoga malam hari ini kita semua dan Mr. Ken bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain ya. Dan juga bisa membuat teman-teman yang belum mencapai reward Tour Asia ini bisa segera meraihnya ya. Karena masih ada waktu sampai dengan akhir bulan ini gitu ya. Karena Tour Asia ini wah lagi mantap-mantap sedap nih. Kita lagi merencanakan sesuatu yang asik di Tour Asia gitu ya. Karena ada beberapa usulan teman-teman itu turnya itu nanti di hari atas cruise, dari atas kapal pesiar ya. Jadi nanti kita akan umumkan tentunya, dan tentunya buat teman-teman yang masih belum meraihnya bisa segera meraih Tour Asia bersama dengan Mr. Ken tentunya. Dan saat ini sudah ada sekitar 60 orang lebih yang sudah meraih Tour Asia seperti Mr. Ken yang ada di AWM Star Life ya. Dan kemungkinan kita akan berangkat, kalau tidak di Juli kita berangkat di bulan Agustus ya, bersama-sama dengan teman-teman yang lain ya. Oke, Mr. Ken, terima kasih banyak waktunya malam hari ini ya. Semoga menjadi pahala buat Mr. Ken, dan demikian sahabat AWM Star Life, para calon Sultan AWM Star Life ya, Sultan Ambassador ya, siap-siap untuk mendapatkan sesuatu yang baru di tanggal 1 Juni. Karena tadi Mr. Ken sudah sempat menyampaikan bahwa hari ini kita mendapatkan kabar baik dari lembaga sertifikasi organik ya, di mana sehari tadi kita sudah mendapatkan surat resmi dari lembaga sertifikasi organik yang mengatakan bahwa kita sudah lulus sertifikasi organik. Artinya Pornas ini sudah betul-betul merupakan pupuk yang tidak ada bahan kimia sama sekali, sudah betul-betul 100% organik ya. Sehingga ini nanti bisa teman-teman gunakan senjatanya. Tentunya sertifikatnya dalam beberapa hari ke depan akan segera kami keluarkan untuk teman-teman sekalian bisa gunakan untuk menceritakan mengenai yang namanya program atau Pornas ini kepada seluruh Indonesia ya. Baik, sekian dari saya sahabat AWM Star Life seluruh Indonesia. Ya, sampai jumpa lagi pada acara Zoom berikutnya, dan pastikan teman-teman sekalian bergandengan tangan dengan orang yang memberikan video ini, Zoom ini kepada Anda, dan terutama dengan leader-leader Anda saat ini, karena kita akan melesat kencang di 2023 ya. Kencangkan ikat pinggang, jangan sampai tidak ikut daripada pesawat jet kita yang akan segera terbang sebentar lagi, mulai tanggal 1 Juni ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bye-bye.